3 bulan yang lalu gue cerita ke istri gue bilang, gue udah makin tua, temen gue udah sedikit, tapi gue punya banyak cerita yang pengen gue ngobrolin ke orang. Gimana ya caranya? Terus dia bilang, kamu kan komedian, kamu dikenal, followernya banyak. Kamu jual tiket aja, biar orang bayar buat dengerin kamu curhat. Terus gue bilang ke dia, mana ada orang segoblok itu. Dan sudah ada di ruangan ini orang-orang goblok ya. Cuman sekali instastory lo gue, langsung sold out lo. Betapa bodoh dan tidak punya waktu ya kalian ya untuk... Malam minggu lagi. Ada yang pacaran datang ke sini ada ya? Gue baru ulang tahun yang 34. 2 kali Sweet 17. 34 tahun anjir, tua banget ya. Gue udah stand up udah 10 tahun dari umur gue 24. Dan makin lama perubahan yang gue rasain, gue makin lemes. Kalau dulu awal-awal stand up gue masih bisa pakai mimik muka segala macam. Sekarang gue bodo amat. Udah gini aja udah. Halo. Capek gue. Makin lama tuh makin apa ya? Makin gak punya energi gue. Gue pernah sampai ya, ini saking gue gak ada energinya. Gue habis berak, gue tidur loh. Pernah gak lo? Pernah gak? Pernah gak sih? Kayak capek banget rasanya. Ini kebalikan dari, dulu kan pas masih muda lo makan kan? Makan gue ngantuk. Ini berak untuk gue. Kayak sari-sari hidup lo tuh keluar juga gitu loh. Kayak. Anjir udah tua banget gue. Udah nonton TV juga udah males ganti channel. Dulu masih pakai apa ya? Kalau misalnya lu nonton TV, remote-nya nggak ada ya kan? Lu berdiri kan, berdiri nyari remote. Sekarang remote-nya nggak ada, gimana caranya kaki gue nyampe gitu gimana? Kayak gitu udah susah. Tuh kan oleng aja tuh. Berdiri aja oleng gue. Semakin gue tua, semakin gue nyadar gue mulai kayak cewek. Kalau lihat cowok-cowok yang udah tumbuh tua ya, mereka perlahan-lahan. Tapi pasti. Mereka kan punya tete. Gue juga udah ada anjir. Dan bentuknya tuh kayak manyun gitu. Kayak tajam tapi ke bawah gitu. Dan bisa dicubit gitu. Tuh. Ini dulu gak ada nih. Dulu gue laki-laki nih. Kadang-kadang gue remes tuh susu tuh keluar tuh. Kayak. Menjadi tua tuh apa ya? Apa ya? Dan 10 tahun gue stand up, makin lama tuh bukannya gue makin seneng berkomedi. Tapi makin lama gue makin males. Karena dikit-dikit orang tersinggung. Kita ngomongin apa aja, melucukan apa aja pasti ada yang marah. Stand up comedy tuh paling tidak ada satu orang di luar sana yang gak suka sama lelucon kita. Dan menganggap itu sangat-sangat ofensif buat dia. Gue merasa diri gue adalah komedian yang paling aman, cuman gue juga kenal. Gue diwawancara sama wartawan. Terus dia nanya, Mas Radit ini situasinya pas gue lagi lamaran. Selesai lamaran ada wartawan. Mas Radit kalau misalnya punya anak, mau punya anak berapa? Gue bilang, saya pengen punya anak 11. Biar kayak Gen Halilintar. Bercanda. Ya kan sekarang banyak anak, banyak AdSense kan semuanya. Jadi taruh YouTube. Niatnya bercanda gitu. Cuma jadi headline namanya juga wartawan kan. Raditya Dika pengen punya anak 11. Masuklah di repost sama ada satu Instagram account gitu kan. Terus rame gue dihujat. Orang-orang perempuan-perempuan pada bilang, apaan nih? Anda pikir perempuan itu pabrik? Iya maksudnya 11 anak gak juga dia ngangkang tuh cerot 1, cerot 2 gitu kayak. Nggak tiba-tiba cerot nih bayinya reject nih kan gak gitu juga kan kayak. 11 anak kan ya ada jangka waktunya gitu loh, nggak gitu juga. Tapi orang-orang tuh kayak ini nih laki-laki zaman sekarang apaan sih? Udah gitu fansnya Gen Halilintar juga sebel sama gue.
Maksudnya gue kan menghargai keluarga mereka. Gue pingin seperti kalian punya banyak AdSense, bisa jalan kemana-mana ya kan. Gue pengen banget punya bayi lahir dari istri gue terus langsung teriak Asia. Kan gue juga pengen. Nah fansnya Glenn Halilintar tuh bilang ini lagi ngeledek ya, gue gak ngeledek. Gue seneng sama Glenn Halilintar, gue temenan sama Atta. Ada lagi kemarin gue bikin SPCRD, stand up comedy Raditya Dika. Terus gue ngomongin soal, gue kesel ketika gue nonton Pengabdi Setan, dan ini true story ya. Gue kesel gue nonton Pengabdi Setan. Terus ada segerombolan cewek-cewek dan satu orang banci. Masuk ke bioskop, dan ketika tiap kali setannya itu mau keluar, dia akan memberitahu teman-temannya. Siap-siap, siap-siap. Ya. Itu sih kan ganggu ya. Gua stand up soal itu. Tahu gak apa yang terjadi? Ada yang komen 2019 masih aja ngatain banci. Gue liat profilnya emang banci yang ngomong tapi maksud gue, lu kalau membedah joke itu, yang menjadi objek dari joke itu adalah orang yang berisik di bioskop. Kebetulan dia banci. Gak ada urusannya gue gak ngomongin dia, gue gak suka banci, gak ada masalah. Bukan itu gitu ya. Gue ngomongin adalah lu berisik di bioskop. Gitu. Nah gue klarifikasi lagi nih, gue menyukai keberadaan banci di sekitar gue. Karena harus kita akui banci itu seru. Gue kan industri film ya, gue selalu minta makeup artis banci. Karena lucu aja ada mereka. Nanti mereka berantem sama banci yang lain, ya kan? Mana kok lo gitu sih Neng, segala macam gitu. Seru ngeliatin ya, kadang-kadang bisa dikagetin. Mereka pada latah kan biasanya. Dor, ayam, gitu kan. Kalau cowok maco gak bisa. Dor, ayam. Gak bisa. Mana ayam? Ada ayam. Banci itu menyenangkan. Gak ada orang yang lebih mencintai banci daripada gue seneng. Jadi tolong ya teman-teman banci ya, nggak usah diambil hati gitu. Yang gue omongin adalah bukan banci ya, tapi kelakuan orang yang nyebelin. Cuman susah di Indonesia karena apa ya, pasti ada aja yang salah. Kadang-kadang kita ngebela orang yang seharusnya tidak merasa perlu dibela. Tapi kita yang repot, kita yang bela mati-matian. Kemarin Deddy Corbuzier ngomongin gue, bikin video. Judulnya Artis Kaya Tapi Norak. Mukanya muka gue. Gue kaget banget liat itu di trending kan. Kayak anjir nih apaan? Ini gue bikin marah Om Botak dari mana gue pikir. Terus gue nonton videonya ternyata ngomongin soal gue punya prinsip hidup minimalisme. Dimana gue akan membeli barang-barang yang gue perlu aja, yang punya nilai buat diri gue. Dia muji gue di situ. Jadi gue jarang sepemahaman sama orang, tapi gue sepaham sama Radit. Ada artis kaya yang norak. Tapi itu bukan ngomongin gue, cuma dijadiin judul mukanya muka gue. Banyak yang salah paham. Gue nulis tuh di situ. Om Ded kirain Om Ded marahin aku. Hahaha. Gue bilang gitu. Komennya rame pada ngebelain gue. Emang Om Deddy itu kayak gitu. Dia nggak tahu diri. Apaan sih gue bilang? Kayak, gue gak merasa perlu dibela. Tapi makin lama makin banyak yang ngebela makin deg-degan gue. Dikiranya gue punya cyber army kan. Nanti Om Deddy salah sangka kan sama gue. Nanti gue ketemu di jalan disundul kan gue gak tahu kan. Tiba-tiba kena hantaman benda tumpul kan. Perut gue cembung ke dalam gitu. Ngomong apa lu? Ngomong apa? Kan gitu. Anjir ya gue pernah satu acara sama Om Deddy ya. Pakai lampu begini, beneran acara Telkomsel tuh, gue duduk tuh. Anjir bener-bener ya. Terus pas gue duduk, dia berdiri kan. Gelap anjir semuanya. Badannya gede banget. Gue udah kaget banget. Begitu udah nengok sih lo lagi, waduh capek. Sorry ya Om Deddy kalau nonton ya, Om Deddy memang lampu taman yang paling keren deh ya. Kadang kita gak perlu ngebela orang itu. Ngapain? Gue gak perlu dibela. Kenapa lu repot? Sama kayak pas David bikin ini nih,
stand up ngerosting gue di Grand Final Suca 4. Dia bilang, Radit datang ke kawinan gue gak bawa amplop. Terus dibuka satu-satu amplop dari yang lain. Soimah paling gede bayarnya pakai dolar. Pas dia stand up itu gue malu setengah mati, muka gue merah, gue nutup muka gini kan. Aduh malu banget. Selesai acara, gue saking enaknya sama David, gue gemeteran, gue deketin dia. Fit, tadi gue nonton stand up lo gitu, ya kan kita satu acara. Sorry gue gak, sorry banget Fit, gue lupa gitu. Terus gue jelasin ke David kronologi yang sebenarnya. Jadi pas kawinannya dia itu, gue sama Anissa lupa bawa amplop. Terus pas di depan meja apa sih yang buat ngasih amplop itu, gue bilang nanti kita kasih ini aja, kasih microwave gitu kan. Dan gue lupa tuh bahwa gue pernah punya janji pada diri gue sendiri untuk beliin David Nurbianto microwave. Sampai akhirnya dia stand up, gue jadi inget. Terus gue bilang sama dia, Fit, bener Fit, gue akan beliin lo microwave. Terus dia ngerasa kayak seakan-akan gue itu ngasih microwave setelah dia ngomong. Dia bilang, enggak usah, gue tahu kok. Enggak, bener Fit, enggak, jangan ya nunggu. Akhirnya kita saling berdebat soal microwave dikasih apa enggak gitu. Akhirnya gue bilang sama asisten gue, udah lo hubungin asistennya David, tanya alamatnya, gak usah bilang kita mau kirim microwave gitu. Pokoknya lo hubungin aja. Akhirnya dikasih alamatnya, terus gue kirimin, selesai. Tapi di video itu banyak orang bilang David gak etis apa segala macam. Gue gak perlu dibela, tapi orang-orang pada ngebelain gue. Gak penting banget gitu buat gue. Gimana ya, gue bikin stand up, banyak yang nitip tau gak? Ini YouTuber ya, yang benci sama YouTuber lain, pada DM gue. Radit, ngomongin Sai Halilintar dong. Gue gak punya masalah itu. Jadi menurut gue kayak, enggak, maksud gue gini, gue gak ada masalah sama Sai gitu. Banyak orang bilang dia norak, pakai jam palsu lah apa segala macam. Mamerin kekayaan. Buat gue, ya gak apa-apa. Dia umurnya masih 16 tahun. Otak dia belum tumbuh dengan sempurna. Masih trapesium itu. Biarin aja dia norak, udah masih umurnya gitu. Kita lihat loh banyak di SMA teman-teman kita ya, kalian semua pernah SMA kan. Pasti pernah lah punya temen norak kayak dia gitu yang pamerin kekayaan, yang bilang nih sepatu belinya di Prancis padahal di mana gitu. Biasa aja gitu, udah Sai biarin aja. Lagi yang nitip, Kimi Hime. Ya gue riset dong. Gue nonton Kimi Hime. Buat di sini yang nggak tahu dan rata-rata mungkin perempuan, Kimi Hime itu adalah YouTuber yang dadanya istimewa. Thumbnailnya itu dadanya biasanya. Dan judul-judul videonya itu memberi harapan. Kayak misalnya astaga muncrat di luar gitu. Padahal lagi main Mobile Legend. Maksudnya adalah si MM-nya, marksman-nya tuh muncratin apa gitu. Cuman buat dia jadi kayak gitu. Dan anehnya cowok-cowok tuh suka padahal mereka tahu mereka ditipu. Jadi contoh sesungguhnya PHP adalah Kimi Hime menurut gue. Lo berharap dan kecewa, sekali lagi kecewa. Gue bilang gak mau, gue gak mau ngomongin dia. Tapi gue bilang semua orang, kalau gue mau ngomongin mereka. Kayak Young Lex abis banget di stand up gue yang kemarin tuh SUCR. Tapi gue foto tempatnya, gue kasih lihat. Gue punya line-nya dia, gue fotoin tempatnya, gue kasih lihat, ini mikrofon gue, ini buku materi gue, ini tempatnya, gue kirim semua ke dia. Gue minta izin sama dia, gue bilang, Yang Lex kan? Jadi panggilnya apa dong? Yang dong. Yang. Lama gak dijawab, terus dibalas. Ya Beb. Duh pacaran sama Komodo gue aja. Gue bilang sama dia, gue mau stand up nih ngomongin lu gimana? Gak apa-apa bang, selama kitanya asik-asik aja. Gue ngomongin kan, mungkin sekarang menyesal, gue gak tahu.
Gua taruh dong tuh video, jebret, trending dong. Trending nomor 1 waktu itu. Ngomongin dia, gua kata-katain ya. Biasanya kalau gua ngeledekin YouTuber atau siapapun, ada fans yang ngebela. Ini semua mendukung. Aneh banget. Sebenci itu manusia-manusia ini. Awkarin gue juga ngata-ngatain dia, wah puas banget gue. Karena stand up comedy itu masalah kegelisahan. Dan gue ngomongin Awkarin kan, gue bilang, Awkarin nyanyinya kayak orang lagi ngelem. Kau selalu cari yang lebih, gitu kan. Gue taruh, trending juga nomor 1 dong. Tapi, gue belum minta izin sama dia. Karena gue gak punya nomornya dia. Gue gak tahu cara ngubunginnya. Gue sempat mikir ini gue upload atau tidak di antara stand up yang lain. Mikirnya lumayan lama tuh. Ada kali 10 menit apa gue mikir kayak. Kok. Terus gue baru ingat gue tahu IG-nya. Gue DM dia. Kak Awkarin Radit nih. Biar ngerasa dihormati. Kak Awkarin. Mau bikin stand up soal kakak, jangan baper ya gue. Berkenan atau tidak. Tiga biji gue, gue tulis ada 3 baris. Gitu. Sama dia gak dibales, malamnya gue DM lagi. Bagi foto seksi dong dikirim. Gak dibalas loh. 3 DM gue itu gak dibalas sama dia. Sampai akhirnya gue mikir, ya tapi gimana ya. Menurut gue premisnya aman. Premisnya adalah gue merasa Awkarin mungkin salah di manage. Sebenarnya suaranya bagus. Tapi ya mungkin arahannya aja salah. Gue bilang kayak gitu. Kayaknya aman deh gue pikir. Akhirnya gue upload aja, bodo amat lah gue upload. Trending juga nomor 1. Tapi deg-degannya itu. Karena gue tahu pasti ada temennya yang ngirimin, ngasih apa segala macam. Gue pantengin itu IG-nya dia semalaman. Gue lihat kan IG story-nya, wah capek banget pak. Satu. Ini online shop favoritku. Lagi, ini banyak amat favoritnya si kampret. Semuanya favoritnya dia online shop. Sampai gue nemu satu IG story. Dia lagi makan sate. Di apartemen siapa gue gak tahu, dia lagi makan sate. Di videoin sama dia, satenya enak. Terus kameranya sedikit berputar, set. Lagi nonton gue stand up ngomongin dia. Tapi gak diomongin sama sekali. Jadi cuman kayak satenya enak, set, kayak gitu. Terus gue ngeliat, apa maksudnya? Ini kan udah kayak pesaing war kan? Ini orang apa ini maksud dia nih? Apa maksud dia? Dia ngasih kode apa gitu? Apa ada pesan rahasia akan kuhancurkan hidupmu Radit? Apa tuh